Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, today for English class in the second period, I want to ask you first, who is absent today? Where is Steve? Oh, he is sick. Okay, let's pray that he will get better soon. Thank you. Okay, class. Do you still remember what we studied in the last meeting? Masih ingat nggak last meeting kita belajar apa? Narrative text. Kita belajar narrative text. Kemarin fungsinya narrative text adalah untuk menghibur para pembaca, to entertain the readers. Now, I want to ask you, apa saja sih yang termasuk narrative text? What are the texts that includes into narrative text? Apa aja yang termasuk narrative text? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Termasuk narrative text apa? Legend, oke. Ada lagi? Dari mana? Oke, Almira? Fairy tale. Fairy tale or dongeng. Fairy tale. And then folklore atau cerita rakyat. And then oke, fable. Fable adalah cerita tentang apa? Hewan atau binatang. Oke, good. Karena kalian sudah bisa menyebutkan apa itu narrative text, kemudian juga sudah tahu tujuannya narrative text itu apa, fungsinya apa. Selain itu juga sudah bisa menyebutkan beberapa contoh narrative text. Nah, sekarang what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? That's what we will learn today. Today we will learn about the generic structure of narrative text. Apa itu generic structure? Generic structure itu adalah urutan apa saja yang ada di narrative text. Struktur cerita, apa saja sih yang ada di narrative text itu? Nah, untuk mempelajari ini, kalian sudah digariskan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berdasarkan kelompok ini, masing-masing dari kalian, masing-masing kelompok punya media dan cara pembelajaran yang berbeda. Saya jelaskan dulu ya. Untuk yang kelompok 1, media pembelajaran kalian hari ini adalah pop-up book. Ini ada pop-up books yang berisi cerita. Yang pertama ada Beauty and the Beast. Termasuk apa ini kira-kira? Fairy tale, good. Termasuk fairy tale atau dongeng, Beauty and the Beast. Nanti di cerita Beauty and the Beast ini kalian coba dianalisa apa saja yang termasuk generic structure-nya dari sini. Dari cerita ini mana yang termasuk orientation, complication, resolution, dan reorientation-nya. Sudah Miss beri lembar kerja untuk mengerjakan secara berkelompok. Bisa ya? Oke, lanjut. Selanjutnya, untuk kelompok 2, media pembelajaran kalian hari ini adalah audio file. Jadi kita menggunakan suara. Nanti akan saya mainkan di speaker ini ya, ada audio file yang berisi monolog yang menceritakan satu cerita. Kemudian sama seperti kelompok 1, kalian menganalisa generic structure dari narrative text-nya. Tapi dengan cara apa? Mendengarkan audio filenya itu. Bisa? Selanjutnya untuk kelompok 3, nanti cerita yang akan kalian dapatkan, bawa HP semua ya ini tadi. Cerita yang akan kalian dapatkan nanti harus di-scan lewat barcode yang ada di papan tulis. Jadi nanti silahkan satu persatu maju untuk men-scan barcode ini, men-scan QR code yang ada di papan tulis ini. Nanti kalian akan diarahkan ke link yang berupa salah satu cerita naratif. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini ada beberapa worksheet
ada worksheet di mana kalian bisa menempel mana yang termasuk orientation, mana yang termasuk complication dan seterusnya, dan ada potongan-potongan cerita. Silahkan disesuaikan dengan video yang sudah kamu lihat dari QR code ini. Paham? Bisa? Oke, kita mulai ya. Oke, untuk kelompok 1 tadi ceritanya sudah dibaca ya. Lewat pop-up book ini ceritanya sudah dibaca. Sudah bisa menentukan generic structure-nya? Sudah. Oke, kita tulis di sini ya. Apa yang kamu temukan dari situ, generic structure-nya apa, kamu tulis di situ. Oke, bisa ya? Oke, good. Untuk yang kelompok kedua, ini nanti akan saya mainkan salah satu audio filenya ya. Coba ayo didengarkan, kemudian dianalisis mana saja yang termasuk dari generic structure-nya. Ya. Narrative text, the helpful dolphin and the selfish shark. In the ocean, there lived a helpful dolphin who was known for his kindness and generosity. One day, a selfish shark approached the dolphin and asked him for help. The shark said, "I have injured my fin and I can't swim properly. Can you help me reach the other side of the ocean?" The dolphin agreed to help and carried the shark on his back. As they were swimming, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Anggraini. Saya adalah guru bahasa Inggris yang telah mendapatkan pengimbasan pembelajaran diferensiasi oleh Ibu Idiana. Dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut, saya merasa sangat antusias dan tertantang untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik saya. Di situ, kreativitas saya sebagai guru sangat dibutuhkan karena sebagai guru kita harus bisa memberikan materi, media, dan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Maka dari itu, bagi saya, pembelajaran berdiferensiasi sangat membantu kami, para guru, untuk memberikan pembelajaran yang maksimal dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.